Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Pratiwi dengan NIM 1905520132. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang. Latar belakang pada penelitian ini pada saat kondisi dan situasi perekonomian di Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal tersebut diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19. Pemerintah Indonesia memperlakukan berbagai upaya pencegahan virus, diantaranya dengan melakukan kebijakan physical distancing, work from home, pembatasan sosial berskala besar, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dampak krisis pandemi menyebabkan terguncangnya hampir semua lini bisnis, sehingga mengakibatkan emiten kesulitan membayar kewajibannya. Contohnya, pada perusahaan properti dan real estate terdapat 2 perusahaan yang sedang dalam permohonan PKPU, yaitu diantaranya PT Armidian Karyatama dan PT Kota 1 Properti. Sementara itu, pada PT Sentul City, dalam gugatan pilot, dan ada pula PT Hansol Internasional yang dinyatakan pilot yang tertuang dalam surat edaran kepada seluruh pemegang saham dan kreditor Hanson yang diterbitkan pada 28 Agustus 2020. Pada fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan dalam membayar utang perusahaan properti dan real estate kepada kreditor dapat dianggap kurang baik dibandingkan perusahaan sektor lain. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan beberapa research gaps sehingga dapat diambil ke rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang? Yang kedua, komite audit berpengaruh terhadap biaya utang. Yang ketiga, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap biaya utang? Dan yang terakhir, apakah risiko pajak berpengaruh terhadap biaya utang? Selanjutnya ada manfaat pada penelitian yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharap mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya utang pada perusahaan properti dan real estate yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian yang terkait dengan kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, dan risiko pajak terhadap biaya utang. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi saran atau masukan yang dapat menambah informasi serta pengetahuan dalam pengambilan kebijakan biaya utang bagi perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan teori agensi. Agensi teori timbul dikarenakan pemisahan fungsi antara pemilik dengan pengelola. Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik keagenan. Pendanaan dengan menggunakan utang dapat menimbulkan masalah keagenan antara manajer dan kreditur. Kreditur menyediakan pendanaan dalam bentuk utang terhadap perusahaan dengan kewajiban membayar pokok utang beserta bunga utang secara berkala dan tepat waktu. Sedangkan pihak manajemen yang mempunyai wewenang dalam pengoperasian perusahaan dapat menyebabkan kerugian yang berakibat sebagai perusahaan gagal dalam membayar utang. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis pada penelitian ini di antara lain. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Yang kedua ada komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Hipotesis ketiga yaitu kualitas audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Dan yang terakhir hipotesis keempat yaitu risiko pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Berikut ini adalah model penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2022.
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purple sampling, yaitu metode dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria sebanyak 154 sampel, kemudian di outlier menjadi 127 sampel. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Sedangkan resiko pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Kemudian, hasil penelitian terhadap variabel kontrol menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya nilai adjusted R-squared yang kecil menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang belum diuji. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen lain, selain yang diuji pada penelitian seperti dewan direksi, kepemilikan keluargaan, kepemilikan manajerial, dan lain sebagainya. Perusahaan yang diteliti terbatas hanya pada sektor properti dan real estate. Oleh sebab itu, peneliti dengan topik yang sejenis diharapkan menguji perusahaan pada sektor lainnya, contohnya pada perusahaan manufaktur, pertambangan, dan lain sebagainya. Periode penelitian ini hanya 4 tahun. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode lebih panjang sehingga dapat diperoleh gambaran lebih baik dalam jangka. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.